Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah ba'dah. Para Bapak Ibu, jamaah Mushola Al-Ikhlas, kita lanjutkan kajian kita. Di menika masih surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah, tanda orang yang bertakwa. Tanda orang bertakwa adalah yang pertama, beriman dengan perkara yang gaib. Gaib itu tidak bisa diraba, tidak bisa dipanca indera, itu namanya gaib. Yang bisa diraba, yang bisa dipanca indera, ini bukan gaib. Di gaib itu nggak bisa dipanca indera, nggak bisa diraba. Bisanya dirasani dengan hati, itu namanya gaib. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa adalah wayuqimunas sholah, yaitu mau mendirikan sholat. Orang sholat belum tentu kalau iqomatus sholah. Iqomatus sholah itu berarti mendirikan sholat, melaksanakan sholat sesuai dengan syarat rukunnya. Jadi sesuai dengan syarat rukunnya, di dalam sholat ada rukun kauli, rukun bangsa ucapan, jadi harus diucapkan, termasuk takbir pertama, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat akhir, baca salam pertama, itu adalah rukun kauli. Ada rukun fi'li, perbuatan yang harus dikerjakan, sing di situ adalah perbuatan. Contohnya termasuk berdiri, sholat dengan berdiri, sholat wajib, dengan berdiri itu adalah wajib. Rukuk, sujud, iktidal, tumak ninah, itu termasuk rukun-rukun sing bangsa perbuatan. Dan itu harus dilakukan. Sholat tanpa rukuk, sholat tanpa sujud, tidak sah sholatnya. Ada rukun kauli, rukun fi'li, bangsa penggawe perbuatan. Ada rukun qalbi, yaitu bangsa hati, yaitu niat. Jadi sholat itu harus niat. Jadi kalau kita sholat harus niat, niate lillahi ta'ala, sholat karena Allah ta'ala. Lalu yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda orang yang bertakwa yang ketiga adalah wa mimma lan saking barang razaqnahum kang wis paring ingsun ing wong kang padha takwa yunfikuna kalih padha mblanjakne kabeh. Jadi tanda orang yang bertakwa adalah membelanjakan hak milik. Membelanjakan hak miliknya kepada yang membutuhkan. Jadi maksud di sini, maksud rezeki di sini adalah hak milik. Jadi rezeki itu ada rezeki yang hakiki, Pak. Rezeki yang hakiki ini nggak bisa diberikan. Contohnya rezeki yang hakiki itu hidup kita, ini rezeki. Ini tidak bisa kita berikan pada orang lain. Kita bernapas, napas kita, ini rezeki. Dan tidak bisa diberikan pada orang lain. Ini rezeki hakiki. Tapi rezeki yang bisa diberikan pada orang lain, yang bisa dibelanjakan, itu adalah rezeki yang dijadikan sebagai hak milik. Sebagai hak milik. Yang dijadikan sebagai hak milik, ngoten. Lah, sesuatu yang bisa diberikan itu berarti boleh dijual. Peraturannya begitu. Jadi sesuatu yang boleh diberikan itu berarti boleh dijual. Hak milik yang boleh diberikan pada orang lain, ini hak milik yang boleh dijual. Yang sah dijual, kecuali sebiji gandum, satu biji gandum, itu dijual tidak sah, tapi diberikan pada orang lain itu sah. Jaluk jagungnya loro ae kan, tapi lek dijual kan tidak sah. Ada napa niku
jagung loro rong lintir kan ndak sah. Adol beras dua biji beras itu ndak sah. Tapi nek diberikan pada orang lain itu sah. Ngoten. Jadi yang di sini maksud rezeki yang telah diberikan oleh Allah supaya dibelanjakan adalah rezeki yang jadi hak milik. Rezeki yang bukan hak milik kita itu tidak boleh dibelanjakan. Termasuk rezeki yang hakiki. Rezeki yang hakiki yang nyata kita tidak bisa membelanjakan yaitu sing tae milik Gusti Allah. Contohnya ya tubuh kita ini nggak kena diwehne wong liya. Wes awakku pek eneh, nggak bisa. Tapi kamu orang jual organ tubuh itu bagaimana? Kenapa? Jual organ tubuh. Organ tubuh. Jual ginjalnya. Kalau organ tubuh itu termasuk hak milik. Hak milik itu. Organ tubuh itu hak milik. Jadi maksud dari apa itu yang hakiki, kepunyaan Allah itu adalah kan organ tubuh yang dijual itu kan napa wonge wis sik mati napa wis wis urip. Didonorkan ta? Karena banyak kasus orang kepepet menjual ginjalnya. Oh. Itu secara jual beli mboten pareng nggih. Tidak sah dijual beli itu tidak sah. Manusia itu ginjele sing pas kan ginjele babi. Biasanya dicangkok dengan ginjal babi kan ngoten. Jadi rezeki yang hakiki tidak bisa dikembangkan, tidak bisa diberikan pada orang lain ngoten. Tapi rezeki yang jadi hak milik kita itu bisa napa niku dipindahkan pada orang lain ngoten. Jadi kita tiap hari niki mendapat rezeki dari Gusti Allah. Dan itu mutlak kepunyaan Allah yang diberikan pada kita. Kita tidak bisa menyampaikan pada orang lain. Sedikit pun dari ambekan itu tidak bisa. Ini rezeki sing hakiki. Lek sing rezeki sing enggak hakiki dadi hak milik niki bisa dipindah neng wong liya, ngoten. Itu bisa. Dadi kaya urip ngoten niku rezeki yang hakiki enggak bisa dipindah neng wong liya, itu hak milik Gusti Allah yang diberikan pada kita. Ngoten. Lah mengenai membelanjakan niki membelanjakan ini harus rezeki hak milik. Ngoten. Jadi Allah memberi datang kula panjenengan diberikan hak milik. Istri itu bukan hak milik, sehingga istri itu dijual ndak entuk. Bukan hak milik loh. Adapun akad nikah itu hanya mengesahkan supaya sah untuk melumpuk jadi siji, supaya sah hidup dalam satu rumah, supaya sah hidup dalam satu kamar, kan ngoten. Sehingga enggak seperti kambing. Lek kambing itu kita beli itu kena dibelah, didol kena, dibelah kena. Mergo hak milik. Tapi istri itu bukan hak milik. Wis, wae iki bojoku kok nang dalan dikoplaki mati dicekel polisi. Mergo bukan hak milik. Adapun ijab qabul itu hanya untuk mengesahkan supaya bisa hidup berdampingan. Ngoten wi ngoten. Jadi istilah aku milikmu, kamu milikku. Ngono ki ya mek itu nggih nyanyian. Iya. Lalu napa niku sing kaitane dengan membelanjakan? Membelanjakan niki enek sing arane hibah. Jadi ketika jenengan memberikan niki enek sing arane hibah. Enek arane sedekah, enek arane hadiah. Mboten sami.
hibah niki harus ada ijab kabul. Mergo hibahi pemberian ini menjadikan orang lain lek dihibahi diwehi niki akhirnya duwe hak milik. Iki kudu ana ijab kabul. Jadi napa niku sampean tak wehi dhuwit, wong nggih kula tampi, iki hibah. Di sampean tak wehi dhuwit, nggih kula tampi. Tapi berarti dhuwit niku wau malih dadi hak milike orang yang diberi. Wi namine hibah. Kalau memberi dan niat mencari pahala kepada orang yang membutuhkan, maka niki namine hibah dan sedekah. Lek mek nguwahi tok, wis sampean tak wehi dhuwit iki, wis nggih matur nuwun saya terima. Iki hibah. Terus lek jenengan memberi itu di samping memberi dan niat untuk mencari pahala, niki namine hibah dan sedekah. Ngoten. Kalau memberi dan niat memuliakan, niki namine hibah dan hadiah. Ngoten. Wis sakniki niku wedang niku napa niku wedang niku? Jenengan butuh napa mboten kalih wedang sakniki lho. Kan yo ndak butuh ta. Cara enggak diwedang kan meneng ae. Niku kan tanpa enek akad. Lek hibah kuwi kudu enek akad, Pak. Enek akad ijab kabul. Niku kan enek akate mek didekek ning ngarepe to. Nggih. Nah niku berarti sedekah. Ngoten niku sedekah. Iki ngoten niku. Tapi lek hibah Pak Jepri niki teh. Oh nggih kula tampi. Nah niku hibah. Kudu enek ijab kabul. Nyuguhi tamu niku hadiah. Jadi enek sing mek hibah tok niki ketika panjenengan memberi kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap pahala. Wis pokoke sir nguwehi terus sing diwehi menerima, nah itu hibah. Ketika jenengan memberi kepada orang yang membutuhkan dan niat untuk mencari kebaikan pahala, maka itu namanya hibah dan sedekah. Ketika ada orang yang mulia, jenengan memberi dan jadi jenengan memberi kalih napa niku memuliakan niki namanya hibah dan hadiah. Ngoten, hibah dan hadiah. Mula lek neng daging kurban nika kalau orang fakir miskin namanya sedekah, lek wong sing sugih niku namine hadiah. Jadi panjenengan sing iso tuku daging kurban, jenengan sing tidak berhak menerima zakat, iku niku lek mendapat daging kurban niku namine hadiah, bukan sedekah. Dan panjenengan tidak boleh menjualnya. Intuke malah dimasak didahar. Utawa diberikan pada orang lain, utawa dimasak terus diundangne tanggane. Ngoten. Itu kalau yang misalkan yang menerima nggak mampu, katanya sekarang dapat daging itu dijual lagi. Oh, kalau orang miskin itu mendapat daging kurban itu boleh untuk menjualnya. Dan boleh. Mergo lek orang fakir miskin itu kebutuhannya kan reno-reno. Sehingga enggak mek daging tok, kowe enek daging enggak enek beras, akhirnya dari daging itu dijual untuk dibelikan beras itu boleh. Ngoten. Nggih. Lebih mulia mana kita memberi itu tidak mengharap pahala yang namanya ibadah tadi dengan memberi yang mengharap pahala biar mendapat jadi ibadah dan sedekah lebih baik mana? Kalau kita mengharap pahala kan berarti kita itu minim golek balasan. Ngoten to?
niki kok terus golek pahala nu mboten. Jadi memberi saja namanya hibah. Niat golek ridhani Allah berarti hibah dan sedekah. Enggak harus meminta pahala, enggak harus untuk mencari pahala, enggak. Termasuk mencari ridho Allah itu pun juga arane sedekah. Ngoten. Lah baik mana antara hibah dan sedekah? Niki jane apik kabeh. Ya mek lek sedekah niki tanpa akad, Pak. Tanpa diakati. Rasah diomongne iki sedekah ku wis pokoke dilungne niki wau iki sedekah. Tapi lek hibah itu ya harus ada akad. Jadi mirip wakaf tanah. Itu kan dia ada akad. Lah wakaf niku ada babnya sendiri. Lek niki hibah itu menjadikan barang yang jenengan berikan niki jadi hak milik seseorang. Kalau misalnya kita sedekah di dalam masjid ya, Nggih. tapi masih ada niat ini saya niatkan untuk orang tua saya yang almarhum. Itu termasuk sedekah, termasuk hadiah, termasuk. Lah itu ya termasuk sedekah no. Ngoten. Jadi iya pahala itu termasuk sedekah. Lek hadiah itu kepada orang yang lebih mulia. Ngoten kuwi hadiah. Punya prestasi, ya itu hadiah. Ngoten. Nggih. Sama. Ya mek akadnya. Semua itu damel akad loh, Pak. Nggih. Nggih. Semua itu pakai akad. Contohnya lek jenengan niku lho setelah napa niku balik becek nika kan digawani berkat. Lah kan napa nika? Kan enek akad. Lah, ya niku berarti akate niku termasuk ju'alah. Ju'alah iki suatu perbuatan sing teng riku terus karo sing napa sing gadahi gawe niku diregani. Padha tahlilan terus teng riku tidak ada akad sebelumnya, bar niku terus diparingi daharan, diparingi berkat. Niki adalah akate ju'alah, perbuatan yang telah jenengan kerjakan niku diajikerto oleh yang punya rumah, oleh wong sing ngundang. Kuwi akate ju'alah. Kuwi secara ngoten. Walaupun dikatakan sedekah, tapi itu ada akad, ngoten. Ada akad jual beli, ngoten. Lek mek nguwahi tok menjadi hak miliknya niku berarti hibah. Lek kaya berkat ngoten niku akate ju'alah. Nggih, mangke enggak enak perjanjian, engko tahlil tak tak bayar sakmene ndak ada. Mangke tahlilan nang njero kula. Bar niku terus balik diwehi berkat, niki akate ju'alah. Jadi jerih payahe jenengan dihargai dengan ngoten niku. Ngoten. Kalau jual beli sama ikhlasnya sama pahalanya juga berpahala. Ya jual beli itu saja termasuk yang mengikuti syariat itu termasuk berpahala sebab jual beli itu adalah ajaran Al-Qur'an, ajaran agama. Ngoten. Kan biasanya ini barokah mungkin. Lah cara bersedekah niku bisa dengan siri rahasia. Jadi jenengan jual beli hargane 10.000 terus jenengan jual 9.000. Sing dadi nggih memberi kemurahan tanpa omong. Niki wis dadi sedekah. Ngoten, tanpa omong. Jadi memberi sesuatu kepada orang lain tanpa ada akad. Niki namine sedekah. Lah lek ngomong akhirnya malih riya. Enggak siri. Nah, malih riya. Sing apik sedekah ki sing disedekah sampai ndak ngerti ngoten.
Ngeten, kalau sodakoh itu kan tanpa akad, ngoten. Wis pokoke ngwehi. Tapi lek jualah niki orang yang diberi niki tandang sesuatu, berbuat sesuatu kaya kerja. Tapi lek kerja kan dibayar. Lek buruh kan dibayar, tapi niku mboten buruh, mboten kerja. Tapi perbuatan itu dihargai, diaji kerto, walaupun dengan berkat, walaupun mungkin sodakoh nopo duit nopo pripun ngoten sing tengriku tidak ditentukan. Lek menghargai enggak ditentukan, niki namine jualah. Contohnya malih ngaten, nduk nyapu nang omahku. Bar nyapu terus dengan sukani yatra. Niki akate jualah. Jadi lek nyapu niku dengan regani dengan uang niku wau. Tapi lek buruh, nduk nyapu ning omahku sesasi tak gaji sakmene. Iki buruh. Iki buruh nggih berarti. Kan pun seje to akate. Jadi tulung ya sampean manjing sedina pira? 700. Wis nang omahku sedina kersi ana buritanku. Terus bar terus dibayar 100. Berarti niki manjing ini kerja. Ini buruh. Ngoten. Tapi lek jualah niku ndak ditentukan. Mek nduk tulung sapokno buritanku kae. Bar nyapu mari wis disukani yatra. Iki jualah. Mengke jualah ki menjadikan suatu perbuatan itu diregani. Di suatu perbuatan itu diregani, ngoten. Iki jualah. Ya tetap ada nilai pahala. Ya mek niku mek nggih bedakne artine ngoten. Bahwa segala sesuatu itu enek akad, enek jenenge. Sehingga ada hibah, ini menjadikan hak milik. Sodakoh, niki berarti tanpa akad. Jualah ngregani, berarti ngregani perbuatan yang telah dikerjakan oleh seseorang. Jual beli berarti ada barang, ada yang membeli, ada yang menjual. Nah, ini jual beli, ada barang. Lek napa niku hadiah berarti yang diberi itu berprestasi atau lebih mulia. Kanjeng Nabi tidak menerima sedekah, tapi Kanjeng Nabi menerima hadiah. Ngoten. Lajane jenengan nggih mboten pantes nampa sedekah. Hadiah ngoten niku. Lah piye wong tuku es campur iso mek trimo teh ngoten niku terus sedekah. Ngoten niku jane hadiah. Kados jenengan mertamu, hati seperti tamu nggih. Tamu kan nggih harus kita hargani. Nah niku dihadiahi dengan wedang kopi, mungkin dengan jajan, wi hadiah. Ngoten. Kalau yang membutuhkan seperti fakir miskin, berarti napa niku misalnya ada fakir miskin datang teng dalem jenengan, terus jenengan paringi, itu namanya sedekah. Ngoten. Tapi lek jenengan maringi, jenengan akad, iki lek tak wehne sampean. Wo, nggih tak tampa, niki dadine hibah. Jadi lek nek akad ijab kabul namanya hibah pemberian itu. Dene akad jenenge sedekah. Lek sing diwehi iki wong mulya arane hadiah. Iki menawa ngoten niku. Ngregani kepada perbuatan seseorang namanya jualah. Kan ngoten. Mung beda jeneng. Ya mek nggih niku kabeh enek akate ngoten. Nikah enek akate kok. Iki ben dadi istri ki piye enek akate, enek ijab kabul. Kan ngoten. Hibah terus nyata contohipun
versi kula itu ya rada butuh tapi Itulah sama karena regani ingkang mani. Niku akhirnya kula tadi karena ada unsur agak terpaksa. Niku ngeten, niku berarti kan mboten kok wis iki PN kan mboten ngoten to. Ini saya berikan kepadamu lek ngoten niku namine hibah. Tapi lek wis gawon-gawonen niki termasuk sedekah. Kan ndek enek akad napa niku ndek enek akad untuk jenengan memilikinya to mek kon wis gawa-gawonen ini termasuk sedekah. Ngoten. Dadi kon nggawa ki karena jenengan dianggap butuh ngoten. Hadiah Fatihah. Lah niku seperti hadiah Fatihah niku berarti yang dihadiah itu adalah lebih mulia. Mergo uripe wis ning akhirat. Dadi napa niku hadiah itu memberikan pada yang lebih mulia. Mungkin pada orang tua, mungkin pada orang yang tempatnya sak dhuwure. Orang yang mati itu pangkatnya sak dhuwure kula jenengan. Mergo mereka wis teko tengah-tengah. Kula jenengan sik lekas sik lekas jangkah. Niku wis teko tengah-tengah. Dirungkas wis nang akhirat kan ngoten to. Lek kula jenengan sik perlu nglangkai kematian. Mulane wong mati ini harus dihadiahi Fatihah. Berarti menunjukkan bahwa orang yang mati itu adalah mulia. Ya enggak sembarangan. Ada yang dibacakan Fatihah, ada yang dihadiahi Fatihah. Dihadiahi Fatihah itu berarti yang dihadiahi lebih mulia, ngoten lho. Lek dibacakan Fatihah berarti ya orang yang mati sing tingkatannya biasa. Misalnya ngoten, lek wong sing ahli ibadah ya dikatakan hadiah. Jenengan sedo monggo dipun hadiahi Fatihah. Ngoten. Lek sing gak ahli ibadah ya diwacane Fatihah, diwacane sebagai bentuk selamatan. Hadiah ki kan mulya to, Pak. Boleh, mboten napa-napa. Jadi istilah hadiah adalah sing dihadiah lebih mulia. Lek podo-podo nggih kita doakan dengan lantaran surat Al-Fatihah. Yang dihadiahi lebih mulia seorang ulama. Ternyata yang menghadiahi seorang itu ahli ibadah. Mereka ulama kan juga ahli ibadah. Bisa ibadah kita hadiahi kita pakai di sini sama yang menghadiahi orang yang belum ahli ibadah itu. Ngeten. Lek secara umum nggih orang muslim itu napa niku termasuk bisa mendoakan kepada sesama orang muslim. Wis secara umum ngoten. Adapun mengenai derajat-derajat itu yang tahu adalah Allah sendiri ngoten. Jadi yang perlu diberikan adalah di sini adalah hak milik. Jadi Allah wa mimma razaqnahum dan dari sesuatu yang kami berikan pada orang bertakwa. Yungfikuna mereka membelanjakan adalah yang menjadi hak milik. Terus memberikan lalu diambil lagi. Niki lek bagi orang tua itu ada beberapa penilaian. Boleh orang tua memberikan sesuatu pada anak lalu diambil lagi. Jadi menghibahkan sesuatu kepada anak terus dijaluk neh. Ini boleh. Enek sing sunah, enek sing wajib. Sing sunah iki lek ndak kangge diwehi mobil mobil iki tak wehne awakmu. Oh nggih Pak kula tampi. Bar ngono mek diparkir ning ngarepan, kepanasan kudanan mergo mobil wis akeh, ndak kangge. Ngoten. Mobil akeh ndak kangge. Maka kan ndak kangge to,
Nah, niki berarti sunah dijaluk. Sunah dijaluk mergo napa? Bisa dimanfaatkan sing luwih apik. Anoten. Enek sing wajib dijaluk, diwai motor nggih ugal-ugalan, nggih nabraki apa-apa ngoten misale. Maka di sini orang tua memberikan sesuatu pada anak wajib dijaluk. Ben ndak napa niku supaya terhindar dari kedurhakaan ngoten. Ngoten niku. Jadi dipun tingali kalau anak itu lebih